Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Halo semuanya, saya Alexa Delia Putri dari 11 IP1. saya Dendi Hayat dari kelas 11 IP1. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang apa artinya resensi dan apa aja struktur yang ada di dalam resensi. Resensi adalah istilah yang merujuk ulasan untuk menilai sebuah karya, untuk menilai kekurangan dan kelebihan suatu karya. Bahasa singkatnya itu mereview. Karyanya bisa apa aja ya? Ya, kayak musik, buku, film, dan lain-lain. Nah, terus di resensi itu ada beberapa struktur. Pertama ada judul, terus yang kedua ada pendahuluan, setelah pendahuluan ada isi. Nah, isi itu ada tentang isi bukunya, ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir adalah penutup. Itu adalah struktur dari resensi. Dan kita akan meresensikan suatu buku yaitu Supernova yang berjudul Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh yang dituliskan oleh Gili Lestari. Jadi, mari kita resensikan begini. Dadah. Covernya yang sangat simpel ini juga menjadi salah satu kekurangan dari novel tersebut. Jadi covernya ini terlalu simpel menurut kita karena cuman warna-warna sedikit galaksi dan latarnya yang hitam dan ditambah Warna biru tua dan sedikit ornamen bulat seperti itu yang mempunyai motif. Itu menurut kita terlalu simpel dan kurang menarik pembaca untuk membaca buku tersebut. Gitu guys. Dan menurut saya tulisannya juga kurang menarik, fontnya kurang menarik untuk sebuah judul di cover. Jadi itu yang menurut kita dan alasan kita mengapa kita bilang covernya yang sangat simpel ini menjadi kekurangan dari novel tersebut. Oke, jadi sini buku ini berjudul dengan Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh. Buku ini ada 6 series dan series itu series Supernova. Jadi buku ini dikarang oleh Di Lestari atau Dewi Lestari. Di Lestari itu nama panggung, tapi nama aslinya Dewi Lestari Mangungsong. Tebal buku ini 231 halaman dan penerbitnya oleh Trudy Books dan tahun terbit itu 2001 pada cetakan kelima. Ini ISBN-nya nih. ISBN-nya. Nah, kelihatan nggak? Salah ya? Tuh. Oke. Jadi nomor ISBN-nya adalah 9786022910527. Jadi perkiraan harga buku ini adalah 65.000. Oke, untuk pendahuluan itu kita akan menceritakan tentang pengarangnya, Dewi Lestari. Dikenal dengan nama pena Di Lestari. Debut di dalam kancah sastra dimulai pada tahun 2001 dalam episode pertama novel series Supernova 1 Kesatria, Putri Bintang Jatuh. Disusul episode berikutnya Supernova 2 Akar pada 2002 dan Supernova 3 Petir pada 2004, Partikel pada 2012, Gelombang pada 2014. Series Supernova konsisten menjadi bestseller nasional dan membawa banyak kontribusi positif dalam dunia perbukuan Indonesia. Kiprahnya dalam dunia kepenulisan juga telah membawa ke berbagai ajang nasional dan internasional. Supernova yang ke-6 dengan judul episode Intelijensi Embun Pagi merupakan buku penutup dari serial yang telah digarap di selama 15 tahun terakhir. Dia juga telah melahirkan buku-buku fenomenal lainnya, yakni Filosofi Kopi pada 2006, Resto Verso 2008, Perahu Kertas 2009 yang digarap menjadi film, dan Madrid 2011. Hampir seluruh karya termasuk Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh telah diadaptasi menjadi film layar lebar. Selain penulis buku dan mengisi blog, dia juga aktif di dunia musik sebagai penyanyi dan penulis lagu. Sekian tentang Pendahuluan kita atau biodata dari si pengarang.
Kita akan lanjut ke sinopsis. Lanjut, ada sinopsis. Di atau panggilan akrab dari Dewi Lestari membuat cerita tentang bagaimana dua orang pria mengalami penyimpangan sosial, yaitu Ruben dan Dimas namanya. Ruben adalah sosok pria yang culun, kesehariannya bersosialisasi dengan buku, sedangkan Dimas adalah seorang yang kaya dalam kimia. 10 tahun dari sekarang, mereka berdua akan membuat Sains, sebuah sains romantis dan puitis berdimensi khas menjadikan banyak orang yang penasaran. Dalam tulisan mereka, ada tokoh yang bernama Vere, cowok yang digandungi dan dipuja-puja oleh kaum Hawa karena ketampanannya. Tetapi, kebalikannya, Vere tidak pernah jatuh cinta maupun tertarik pada wanita dan memiliki julukan robot sukses tapi hampa. Semuanya berubah 100 derajat setelah Vere menemukan seorang putri. Sang putri tersebut namanya adalah Rana, yang mempunyai profesi sebagai wartawati dari sebuah tabloid dan memiliki suami bernama Arwin. Sosok Rana sendiri mampu memikat Vere. Rana juga sangat tertarik pada Vere. Dari situlah keduanya menjalin hubungan terlarang, atau bisa disebut dengan selingkuh. Padahal Vere sendiri bisa menemukan wanita yang lebih cantik dan ketampanan dan kekayaan yang dimilikinya. Lalu ada Arwin, suaminya Rana yang berasal dari keturunan Nimrod. Sama sekali tidak menaruh curiga pada sang istri, ia terlalu cinta pada sang Rana. Wanita bersuami yang mengalami ketidakpuasan dalam berumah tangga ini pun mencoba mencari kepuasan lain dari Vere. Dan diceritakan hubungan mereka begitu mesra. Di tengah masa itu muncullah seorang bintang jatuh. Diva, si bintang jatuh adalah model bertarif dolar yang laris manis di pasaran. Berusia 28 tahun, memiliki otak yang sangat cerdas. Ia tahu segala sesuatu yang dapat digolongkan sebagai seorang wanita berwawasan sangat luas, cantik, kaya, dan mapan, dan serta memiliki pikiran yang maju. Tetapi sayang, Diva adalah seorang mucikari atau kupu-kupu malam kelas kakap yang hanya menerima bayaran besar dalam bentuk dolar. Tanpa seorang mucikari, oleh karena itu, ia juga ingin dikenal sebagai seorang wira swasta sejati. Pelanggannya pun orang-orang yang mempunyai dompet tebal. Divalah si bintang jatuh yang bisa mengabulkan keinginan mereka bertiga. Dia memiliki kekuatan merangkum sinkronitas Ruben, Dimas, Rana, Vere, dan Irwan. Ternyata Ruben dan Dimas dipergerakan molekul pikirannya untuk menjadi dalang dari cerita ini. Jadi sebenarnya mereka berdua hidup di molekul pikiran supernova. Dari isi atau sinopsis juga terdapat kelebihan dan kekurangan novel. Kelebihan yang akan dijelaskan oleh Dandi. Oke, kelebihan novel ini adalah premis cerita dalam novel supernova, kesatria, putri, dan bintang jatuh. Ini menarik. Dengan menggabungkan kisah romansa, sains, dan sastra, plot novel ini memungkinkan para pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai hal-hal tersebut, karena menyelipkan berbagai teori di dalam ceritanya. Baik, kekurangan dari novel lainnya adalah banyaknya kata-kata asing yang terlihat begitu sulit akan dijelaskan melalui footnote atau catatan di paling bawah dari cerita dengan bahasa yang umum, sehingga orang awam pun akan memahami jika mau membaca dengan sedikit bersabar, karena novel yang cukup tebal dengan footnote-nya yang memang cukup banyak memakan tempat dalam novel ini. Covernya pun sangat simpel. Ini juga bisa menjadi salah satu kekurangan dari novelnya tersebut. Terakhir, terdapat penutup. Alur cerita yang sangat kompleks, ini sangat menarik untuk dibaca. Karena buku ini walaupun covernya seperti sangat-sangat simple, tapi di dalam isinya itu begitu menarik untuk dibaca. Karena ada kata-kata sains yang membuat kita menjadi lebih tahu kata-kata yang tinggi. Ya, isinya juga kompleks, jadi kita harus membaca, dan ini relatif lebih ke kehidupan ke masa sekarang, ke zaman sekarang. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui apa aja sih
isi dari buku ini dan bagaimana alur cerita tentang perselingkuhan antara Fer dan Rana dan apa endingnya, kalian bisa langsung baca buku ini. Jadi segitu aja guys resensi tentang kita. Saya Alisa Delia Putri. Saya Deli Hayat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Plot novel ini memungkinkan para pembaca untuk menambah pengetahuan